Hai rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Pagi yang indah untuk memulai hari. Pada seri ini, kita akan membahas soal OSK Fisika tahun 2018, soal nomor 2. Kamu bisa membaca soal ini dalam waktu 10 detik. Bagaimana? Apakah kamu sudah mengerti maksud dari soal ini? Agar lebih jelas, kami akan menampilkan animasi sederhana. Bola di permukaan tanah itu merupakan sebuah peluru. Peluru itu ditembakkan dengan kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi tertentu. Lintasan dari peluru itu adalah parabola. Kita semua tahu itu. Perhatikan dengan baik lintasan parabola itu. Bahwa peluru dapat menempuh ketinggian yang sama dalam waktu berbeda. Ini karena sifat simetri dari parabola itu sendiri. Anggap saja pada suatu saat parabola mencapai titik ini. Pada saat yang lain, peluru akan mencapai ketinggian itu untuk yang kedua kalinya. Peluru itu tidak dapat berada di dua titik berbeda pada waktu yang sama. Waktu untuk mencapai salah satu titik pasti berbeda dengan waktu untuk mencapai titik yang lain. Jadi terdapat selang waktu. Nah, kita diminta untuk menghitung selang waktu ini. Mari kita analisa secara lebih detail gerakan parabola ini. Untuk menyatakan kedudukan itu dibutuhkan referensi. Kita akan menempatkan parabola ke dalam sistem koordinat kartesius dua dimensi, di mana kedudukan awal partikel adalah di pusat koordinat. Parabola merupakan kurva simetris, di mana sumbu simetrinya akan melalui titik tertinggi. Ini benar bukan? Selain di titik tertinggi, suatu nilai ketinggian dapat dicapai di dua titik berbeda. Anggap saja tinggi titik ini adalah H1. Setelah melalui titik tertinggi, peluru itu akan mencapai titik dengan ketinggian H1 lagi. Nah, selang waktu yang dibutuhkan oleh peluru untuk mencapai ketinggian kedua dari ketinggian pertama adalah T1. Jadi, untuk menempuh kurva ini, peluru membutuhkan waktu sebesar T1. T1 tidak diukur dari peluncuran awal ya, akan tetapi T1 diukur dari ketinggian pertama. Ini merupakan kondisi pertama. Pada kondisi kedua, kita akan memilih satu titik acak di lintasan itu dengan ketinggian H2. Di mana H2 itu lebih tinggi dari H1. Ini sesuai dengan informasi dari soal. Baca soal itu sekali lagi dengan lebih teliti. Peluru juga dapat mencapai ketinggian H2 untuk yang kedua kalinya dengan selang waktu T2. Sekarang, kita memilih titik dengan ketinggian H3. Tentunya peluru itu membutuhkan selang waktu sebesar T3 untuk mencapai ketinggian H3 untuk yang kedua kalinya. H1, H2, H3, T1, dan T2 merupakan nilai yang telah diketahui pada soal. Nah, kita diminta untuk mendapatkan selang waktu T3 sebagai fungsi dari besaran yang telah diketahui tersebut. Kita telah tahu bahwa ketinggian dari objek yang bergerak parabola dapat dihitung melalui persamaan, Y sama dengan Y0 plus V0 sin alfa T, minus setengah GT kuadrat. Nilai Y0 ini 0 ya. Karena peluru berawal dari pusat koordinat. V0 dan sin alfa ini memiliki nilai tertentu dan tetap. Untuk sementara kita belum mengetahui nilai ini. Pada kondisi 1, peluru mencapai titik H1. Y sama dengan H1. Dari semua besaran ini, hanya T yang nilainya belum dapat dipastikan. Karena nilai ini bergantung dengan ketinggian dari peluru.
Kita akan menulis ulang persamaan ini sebagai berikut. Ini merupakan persamaan kuadrat sebagai fungsi dari T. Nilai T tidak lain adalah akar dari persamaan kuadrat itu. Menggunakan rumus ABC, T sama dengan V0 sin alfa, plus minus akar dari V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2GH1, dibagi dengan G. Ada dua nilai T di sini. T pertama merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai H1 pertama diukur dari awal peluncuran peluru. T kedua merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai nilai H1 kedua, juga diukur sejak awal peluncuran peluru. Nah, selang waktu antara kedua waktu ini merupakan selang waktu untuk mencapai ketinggian H1 kedua diukur dari ketinggian H1 pertama. Dengan demikian T1 adalah selisih kedua nilai itu. T1 sama dengan 2 akar dari V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2GH1, dibagi dengan G. Kita dapat menghilangkan akar di sisi kanan dengan mengkuadratkan nilai di kedua sisi persamaan itu. V0 kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan 1/4 G kuadrat T1 kuadrat plus 2GH1. Pada kondisi kedua, kita hanya perlu mengganti indeks 1 dengan indeks 2. Sekarang, kita memiliki dua persamaan. Perhatikan, kedua faktor ini adalah sama. Karena peluru itu merupakan peluru yang sama. Kita bisa menyandingkan kedua persamaan itu seperti ini. Sebenarnya kita telah tahu nilai G. Akan tetapi karena semua nilai itu telah tertera pada lembar soal, kecuali nilai G, kita dapat menulis persamaan itu sebagai persamaan G. G sama dengan 8H2 minus H1, per T1 kuadrat minus T2 kuadrat. Sekarang kita akan menganalisa kondisi ketiga. Peluru mencapai tinggi H3. Kita dapat mengganti indeks pada persamaan sebelumnya dengan 3. Di sana akan terlihat faktor V0 kuadrat sin kuadrat alfa. Nilai itu kan sebesar 1/4 G kuadrat T1 kuadrat plus 2GH1. Kita dapat memasukkan nilai 2 dan G ke dalam akar. Nilai di dalam akar dapat ditulis seperti ini. Lihat persamaan ini. Persamaan ini memuat nilai G. Kita telah mendapatkan nilai ini sebelumnya. Akhirnya kita bisa menulis persamaan T3 menjadi seperti ini. Nah, persamaan ini hanya memuat H1, H2, H3, T1, dan T2. Inilah jawaban dari kasus pertama. Pada kasus kedua, kita diminta untuk mendapatkan nilai H3 agar selang waktu T3 ada nilainya. Ini sangat mudah. T3 akan memiliki nilai, ketika nilai di dalam akar itu adalah positif bukan? Jika nilai di alam akar adalah negatif, tentu hasilnya adalah imajiner. Karena H2 lebih dari H1, maka faktor penyebut sudah pasti positif. Oleh karena itu kita harus memastikan bahwa faktor pembilang di dalam akar itu juga positif. Kita tulis saja nilai pembilang harus lebih besar atau sama dengan 0. Dari sini, H3 harus kurang dari atau sama dengan nilai di sebelah kanannya. Inilah jawaban dari kasus kedua. Semoga tutorial ini dapat menambah wawasan kita terkait dengan gerak parabola. Dan, jangan lupa menonton video selanjutnya.